Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit tidak menular. Baik, selanjutnya adalah nama anggota kelompok dari kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Alia Mukhbita Azri. Baik, perkenalkan nama saya Devi Nur Aini. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Zahara. Perkenalkan Bu, nama saya Kirena Samuni Mesyarani. Perkenalkan Bu, nama saya Rahmi Ristira. Selanjutnya, di sini termasuk dalam pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi penyakit tidak menular. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penyakit tidak menular ini adalah penyakit kronis yang tidak menular antara manusia. Berbeda dengan penyakit yang tidak menular, penyakit menular ini seperti virus, bakteri, parasit, PTM ini umumnya memiliki masa perkembangan yang lama, kronis, dan merupakan hasil kombinasi dari faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu penyakit kardiovaskular. Penyakit ini adalah kelompok penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah, arteri, dan vena. Contohnya yaitu penyakit jantung koroner yang terjadi ketika pembuluh darah yang mensuplai darah ke jantung, arteri koroner, tersumbat oleh plak. Kemudian yaitu stroke, terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terputus, baik karena penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah stroke hemoragik. Kemudian yaitu penyakit pernapasan kronis, seperti PPOK. Penyakit ini terjadi karena ia mempengaruhi saluran pernapasan dan struktur paru-paru dalam jangka panjang. Contohnya yaitu PPOK, sekumpulan penyakit termasuk bronkitis, kronis, dan emfisema yang menghalangi aliran udara dan membuat sulit bernapas. Kemudian asma, kondisi di mana saluran napas meradang, menyempit, dan menghasilkan lendir berlebih yang menyebabkan sulit bernapas. Yang terakhir yaitu diabetes mellitus. Penyakit metabolik ini kronis yang ditandai dengan tinggi kadar gula glukosa dalam darah. Hal ini terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi insulin, hormon pengatur gula darah yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Selanjutnya, yaitu mengenai faktor risiko yang akan dijelaskan oleh Fadila. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang faktor risiko perilaku penyakit tidak menular. Yang pertama itu pola makan tinggi gula, garam, dan lemak. Ketika seseorang sering mengonsumsi makanan manis, asin, berlemak, seperti minuman manis, makanan cepat saji, gorengan, dan snack tinggi garam, lama-kelamaan tubuh akan mengalami gangguan metabolisme. Kebiasaan ini akan meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, konsumsi makanan cepat saji. Fast food biasanya rendah serat tetapi tinggi kalori dan lemak jenuh. Jika dikonsumsi terus-menerus, ini dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol, tekanan darah, dan berat badan. Selanjutnya, kurang aktivitas fisik. Sekarang banyak aktivitas dilakukan sambil duduk, seperti kerja kantor, sekolah, online, atau bermain gadget. Kurang gerak menyebabkan tubuh tidak membakar energi secara optimal, sehingga risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung itu meningkat. Selanjutnya, kebiasaan merokok. Rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang merusak pembuluh darah dan paru-paru. Merokok menjadi penyebab utama kanker paru-paru, stroke, termasuk berbahaya juga bagi perokok pasif. Yang terakhir, stres dan tekanan psikologi.
Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, memicu hipertensi dan gangguan tidur, makanan berlebihan, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selanjutnya, faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah itu ada 3. Yang pertama, usia, genetik, keturunan, dan jenis kelamin. Usia. Semakin bertambah usia, organ tubuh mengalami penurunan fungsi. Risiko penyakit seperti kanker, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya umur. Karena itu, orang berusia 40 tahun ke atas perlu melakukan pemeriksaan rutin. Yang kedua, genetik. Jika seseorang memiliki orang tua atau keluarga inti yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi, maka risikonya lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Dan yang terakhir, jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi risiko, contohnya pria yang lebih berisiko mengalami penyakit jantung pada usia produktif, sedangkan wanita lebih rentan terhadap osteoporosis setelah menopause. Dan yang terakhir, faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama itu merokok. Merokok adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk berbagai penyakit tidak menular ini, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit paru obstruktif kronis. Zat berbahaya dalam rokok seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida dapat merusak pembuluh darah dan jaringan paru-paru. Yang perlu diingatkan, perokok pasif juga berisiko tinggi mengalami penyakit serupa. Yang kedua, diet tidak sehat. Pola makan yang tinggi garam, lemak, serta rendah serat dapat memicu obesitas karena seseorang itu tidak mengontrol pola makannya. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh. Saat seseorang jarang bergerak atau lebih banyak duduk, tubuh tidak akan membakar kalori dengan baik, sehingga meningkatkan risiko obesitas. Yang terakhir, konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol dapat merusak organ tubuh, terutama hati, dan meningkatkan risiko kanker, hipertensi, serta gangguan metabolik lainnya. Sekian, terima kasih. Materi akan faktor sosiobudaya yang akan dijelaskan oleh Fadila. Tunggu. Baik, untuk faktor sosiobudaya ini akan dilanjutkan oleh Kirena. Kepada Kirena dipersilahkan. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya, faktor sosiobudaya. Yang pertama itu pengaruh sosial budaya dan lingkungan. Norma keluarga, kebiasaan masyarakat, dan lingkungan sekitar membentuk gaya hidup seseorang, termasuk pola makan dan aktivitas fisik. Yang kedua, urbanisasi menurunkan aktivitas fisik, hidup di kota, membuat orang lebih sering bekerja dalam ruangan, memakai transportasi motor, dan jarang bergerak. Yang ketiga, budaya makan praktis dan cepat. Masyarakat cenderung memilih makanan instan atau cepat saji yang tinggi gula, garam, dan lemak karena dianggap praktis. Selanjutnya, yang keempat itu paparan iklan, makanan, dan minuman yang tidak sehat. Iklan di TV dan media sosial mempengaruhi pilihan makanan, terutama pada anak dan remaja, sehingga konsumsi makanan tidak sehat meningkat. Yang kelima, minimnya ruang terbuka hijau. Kurangnya taman atau lapangan membuat masyarakat sulit berolahraga secara rutin. Yang keenam, pekerjaan yang menuntut duduk terlalu lama. Banyak pekerjaan modern membuat orang duduk berjam-jam sehingga meningkatkan resiko gaya hidup sedentary. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu strategi pencegahan penyakit tidak menular yang akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan penyakit tidak menular. Nah, yang pertama itu bisa melalui strategi cerdik. Yang pertama itu yaitu cek kesehatan secara berkala. Kita bisa melakukan pemeriksaan rutin seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan untuk mendeteksi masalah kesehatan sedini mungkin. Nah, yang kedua yaitu enyahkan asap rokok. Kita dapat menghindari kebiasaan merokok dan paparan asap rokok karena dapat merusak paru-paru, jantung, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Nah, yang ketiga yaitu rajin aktivitas fisik. Kita dapat berolahraga secara rutin minimal 30 menit sehari untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, dan meningkatkan kebugaran. Keempat, diet sehat dengan kalori seimbang.
Kita bisa mengatur pola makan dengan memperbanyak sayur, buah, makanan tinggi serat, serta membatasi gula, garam, dan lemak berlebih. Yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Kita bisa istirahat yang cukup dengan cara tidur 7-9 jam per hari agar tubuh pulih, hormon stabil, dan daya tahan tubuh tetap optimal. Yang keenam, kelola stres dengan baik. Mengelola stres dengan cara relaksasi, menjalankan hobi, olahraga, atau bercerita dengan orang terpercaya agar pikiran tetap tenang dan kesehatan mental terjaga. Selanjutnya yaitu ada strategi patuh. Strategi ini bisa digunakan untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit tidak menular. Nah, strategi yang pertamanya itu adalah minum obat secara teratur. Kita dapat mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter untuk mengontrol kondisi agar tidak semakin memburuk. Yang kedua yaitu diet sesuai. Mengikuti aturan makanan yang dianjurkan untuk menjaga kondisi tetap stabil. Dan yang ketiga yaitu cek kesehatan secara rutin. Tetap memantau kondisi secara berkala seperti tekanan darah, gula darah, atau fungsi organ sesuai penyakit yang diderita. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu peran tenaga kesehatan dan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Rami. Kepada Rami dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga kesehatan dan masyarakat. Di mana tenaga kesehatan ini berperan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya penularan dari penyakit itu serta cara untuk pencegahannya. Lalu edukasi ini itu penting agar masyarakat itu memiliki pengetahuan yang benar dan mampu untuk mengubah perilaku menjadi lebih sehat. Terus ada regulasi, di mana regulasi ini itu tenaga kesehatan itu juga mendukung untuk berbagai bentuk regulasi yang dibuat dari pemerintah. Contohnya itu seperti pengaturan cukai rokok yang bertujuan untuk konsumsi rokok itu agar menurun. Selain itu adanya label BMR itu juga, pada makanan itu juga dapat membantu masyarakat dalam memahami kandungan gizi dalam makanan yang mereka konsumsi. Lalu ada penguatan layanan kesehatan, di mana layanan kesehatan harus memiliki sarana dan fasilitas bukan screening atau pemeriksaan secara mudah. Penguatan ini itu dapat meliputi peningkatan kualitas tenaga kesehatan hingga kelengkapan alat dari kesehatan tersebut. Lalu ada peran masyarakat. Peran masyarakat ini ada menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga. Pencegahan dari PTM ini itu bisa dimulai dari rumah. Keluarga dapat menerapkan pola makan yang sehat, menghindari rokok, dan membiasakan aktivitas fisik. Keteladanan dalam keluarga sangat penting untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Lalu ada mendukung lingkungan yang sehat, di mana masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, misalnya dengan menjaga kebersihan atau mewujudkan kawasan tanpa rokok. Lalu lingkungan yang sehat itu dapat membuat perilaku hidup lebih mudah dijalankan. Lalu ada berpartisipasi dalam screening kesehatan. Deteksi dini sangat penting mengetahui risiko. Kegiatan screening itu dapat yang diadakan oleh puskesmas itu dapat mengetahui kondisi kesehatan dalam mengambil langkah lebih cepat jika ditemukan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh Rami. Kepada Lalu Rami, selanjutnya ada baik, itu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah penyakit tidak menular atau PTM itu adalah krisis kesehatan global utama yang ditandai dengan sifatnya yang kronis, tidak menular, dan dapat dicegah. Faktor risiko perilaku tidak sehat itu seperti merokok, diet buruk, dan kurang aktivitas fisik itu adalah pemicu utamanya. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah mengendalikan gaya hidup sehat secara berkelanjutan dan oleh individu masing-masing. Lalu didukung oleh kebijakan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, itulah yang dapat kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.